Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Setiap kita mungkin, saya mengatakan mungkin karena saya punya pengalaman, pernah dimintai tolong oleh orang tua waktu kecil. Dimintai tolong misalnya beli apa? Pengalaman saya beli lengopet. Lengopet itu apa sekarang, bahasa sekarang? Minyak tanah, minyak tanah. Saya masih ingat itu, kalau yang menghitung itu pakai literan yang diciduk itu ya. Lalu juga beli berambang bawang di warung sebelah. Di bawah catatan kalau lupa. Itu 1-2 pengalaman. Kalau beli semerintil. Karena apa? Kelebihannya nanti susu itu, basa desa saya, susu kita pek gitu kan. Saya minta. Belum lagi nanti dimintai tolong sampaikan ke Mbah ini, pesannya begini. Kalau ada kenduri itu zaman saya kecil itu, ya kenduri ya. Biasanya anak tanggung, anak remaja, itu dimintai tolong untuk menyampaikan undangan. Undangannya bukan zaman sekarang ya pakai PDF atau lewat WA, enggak, datang. Dan datangnya dengan menggunakan kalimat kromo inggil kromo halus. Pak, Bu, utawi Mbah, kula ten mriki kautus dening Bapak ABCD. Saperlu bla bla bla, ndak ora mudeng kabeh iki. Saya diutus di sini untuk menyampaikan undangan agar Bapak Ibu atau Bapak datang menghadiri kenduri jam sekian. Leng ngapalke basa krama inggil wae wis kemringet gitu kan. Karena yang dihadapi adalah orang tua. Tapi orang tua memahami iki kaderisasi biar ben latihan basa Jawa. Ini kan sederhana-sederhana. Sekarang Bapak Ibu, pernahkah membayangkan dijaluki tulung, dimintai tolong? Tulung elingno kancamu kae. Tolong beritahukan kancamu, beritahu temanmu itu yang hidupnya tidak benar. Dem-deman, minum-minuman, dan bertindak asusila. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu kalau diutus itu berani enggak? Berani enggak? Ada yang berani, ada yang tidak.
Yang berani itu memang karena merasa uripku wis bener. Mulane aku wani ngomong. Tapi kalau orang yang tidak berani, gojak-gajek, awang uripku ki ya rung bener gitu kan. Dan dalam bayangan kita ini sudah terpikirkan, jangan-jangan nanti ketika kita mengatakan, mbok kamu jangan minum-minum, mbok kamu jangan begitu pulang atau bertamu di rumah tetangga sampai larut malam. Awang uripmu ya rung bener kok ndadak ngelekke aku gitu kan. Pernah mengalami seperti itu? Halo, pernah? Mesti ada. Dari diutus dari peristiwa-peristiwa yang sepele, sampai yang berat itu kan kadangkala gojak-gajek. Hari ini kita mendengarkan kisah bacaan-bacaan yang mengingatkan kita soal utusan. Utusan dalam kitab suci itu disebut sebagai nabi. Dan nabi ketika menyatakan apa yang Tuhan maui di hadapan umatnya, tidak serta-merta diterima. Lihat saja bacaan pertama, Nabi Yeskia. Dia diutus oleh Tuhan, halaman kedua, tertulis begini. Beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan entah tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Apa yang mau dikatakan di sana? Nabi mengalami kegamangan. Aku diutus terhadap bangsa Israel yang memberontak. Bagaimana mungkin aku diterima, aku yang tak berdaya ini? Maka Tuhan Allah mengatakan, poinnya ini, entah mereka mendengar atau tidak, tetap jalankan. Karena pada dasarnya mereka adalah pemberontak. Maka kita bisa menghubungkan dengan bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus mengutip kalimat dalam perjanjian lama, Nabi itu tidak pernah dihormati di tempat asalnya. Mau mengatakan kepada orang-orang itu bahwa Yesus yang adalah anak Maria, mereka ketahui. Yesus yang adalah anak tukang kayu, mereka ketahui. Yesus yang saudara-saudaranya ada di antara mereka, mereka ketahui. Tetapi yang mereka ketahui adalah Yesus zaman dulu, waktu masih kecil. Tapi ketika sudah tumbuh dewasa, Yesus sudah mampu melakukan peristiwa mukjizat yang di luar dugaan mereka. Mereka lalu mengingat masa lalu Yesus. Sopo to iki? Dan tentu Yesus sudah menduga, pasti mereka akan menolak. Pembedanya adalah bacaan pertama mereka menolak dalam bacaan pertama itu Yeskiel, mereka menolak karena mereka adalah keras kepala, pemberontak. Sementara dalam bacaan Injil Yesus ditolak atau mereka menolak Yesus karena apa? Mereka tidak percaya. Dan karena ketidakpercayaan itulah Yesus tidak membuat satu mukjizat pun kecuali menyembuhkan. Loh, bukankah menyembuhkan itu juga mukjizat? Benar. Tetapi itu mukjizat yang sudah mereka lihat. Mukjizat yang dimaksud adalah mukjizat baru yang membuat mereka wow, spektakuler, takjub. Apa poinnya saudari-saudara? Saya dan Anda, saudari-saudara Bapak Ibu, setiap perayaan Ekaristi selalu imam mengatakan, pergilah kalian diutus. Betul nggak? Kalau kata-kata imam itu kita pakai, kita terapkan dalam hidup seharian kita, ternyata kita ini diutus menjadi nabi-nabi kecil dalam versi hidup kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, di keluarga bahkan. Maka kalau kita tahu ada ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidaktepatan ataupun ya ada hal-hal yang menyalahi iman dan moral, kita diutus untuk mewartakan mana yang baik. Meskipun kadangkala yang kita omongkan itu tidak mereka dengar. Betul enggak? Betul. Imam khotbah sudah berkali-kali didengarkan, tetapi juga tidak pernah mendapatkan pelaksanaannya dalam kehidupan. Demikian juga perdiakon memberikan renungan di lingkungan. Apa yang diwartakan kadangkala juga lewat begitu saja,
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka hari ini kita semua diajak oleh bacaan-bacaan, mari kita menjadi nabi-nabi kecil mewartakan kebenaran. Dan dalam doa pembukaan tadi saya mewakili Anda semua, saya mendoakan dalam doa kolekta begini: berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami. Menjadi saksi artinya diutus menjadi nabi-nabi kecil. Semoga iman kita makin tertemukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pewarta kasih. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi baptisan.